Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Dwi Stianingrum dari SMK Negeri 3 Buduran. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif melalui keyakinan kelas. Berikut adalah Bapak Fasilitator dan Ibu pengajar praktik saya. Untuk kali pertama, saya akan membahas tentang budaya positif. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Selain itu, demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi standar minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya untuk mewujudkan dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan memberdayakan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru berperan untuk menyesuaikan antara kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh seorang murid, dan tentunya harus disertai dengan strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Selain itu, murid juga memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal tersebut menyebabkan kemudian guru akan menerapkan dirinya dalam suatu posisi kontrol dalam menerapkan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Restitusi itu adalah merupakan suatu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal ini disebutkan oleh Sersen Gosem pada tahun 1996. Berikutnya tentang rancangan aksi nyata. Judul modul yang kami buat adalah budaya positif. Hal ini dilatar belakangi dengan sekolah yang merupakan tempat tumbuhnya murid untuk menguatkan karakter positif yang dimilikinya. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran, tentunya kita juga harus tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Guru harus dapat menuntun dan membimbing murid dalam menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hal itu, tentunya membutuhkan budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Dalam membangun budaya positif, tentunya kita dapat memulai dari budaya sekolah yang telah dimiliki sebelumnya. Tujuan dari menumbuhkan budaya positif ini antara lain, yang pertama, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. 2. Menginternalisasi karakter profil pelajar Pancasila dalam diri siswa. 3. Melalui keyakinan kelas dapat memotivasi siswa untuk memiliki pembiasaan positif. Sedangkan tolak ukur untuk pembiasaan positif ataupun budaya positif ini antara lain, yang pertama, terwujudnya kesepakatan bersama yang disusun oleh murid. Kemudian yang kedua, terciptanya pembiasaan positif yang melekat pada murid. Untuk berikutnya yaitu lini masa tentang kegiatan rancangan aksi nyata. Pada minggu pertama, kami membuat rancangan aksi nyata.
Minggu kedua, kami menghadap pada Bapak Kepala Sekolah dan berkoordinasi, serta menyampaikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas, serta memohon izin untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif pada rekan guru sebagai bentuk aksi nyata. Kemudian kami juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam memberikan penjelasan tentang penanaman budaya positif di sekolah. Pada minggu ketiga, kami akan membuat keyakinan kelas bersama murid. Dan minggu keempat, kami melakukan refleksi terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama murid. Berikutnya yaitu dokumentasi aksi nyata yang telah kami lakukan dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat sesama CGP atau calon guru penggerak angkatan 7. Berikut diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3 Buduran, Sidoarjo pada tanggal 4 Januari 2023. Ya, saya Pak dari Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel dan Mutia merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Sedangkan saya ada di kelas 117, sedangkan Bu Mutia kelas 118. Ya, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu program dari calon guru penggerak, bahwasanya kita diminta untuk melakukan pengimbasan atau sosialisasi salah satu materi yang diberikan selama kita mengikuti diklat calon guru penggerak. Ya, meskipun juga ada banyak tugas yang harus kita selesaikan seperti di LMS secara online, dan ini salah satunya. Dan kita juga mohon izin karena nanti video yang kita rekam itu diupload di PLM dan juga di YouTube dari masing-masing CGP. Untuk yang pertama kita representasi dari Mutia dulu ya. Mohon silakan Mutia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu, dan harusnya juga tinggal menunggu cek waktu pulang beberapa menit. Jadi saya mohon untuk berkenan dan bersabar untuk pulangnya mundur beberapa menit gitu ya Bapak Ibu. Oh siap Bapak, siap. Saya sudah ada kepean ini Pak. Iya, pantun, kalau nggak ada pantun nggak asik kata gitu ya Pak. Jadi yang ini udah mana? Keren ya Pak. Baik, jangan lupa awas menyengat. Simpan rapat dalam kendi. Pantas saja bau menyengat, ternyata kita
kita belum mati. Ya, satu lagi spesial ini, burung pipit memakai topi. Oh, saya ulangi, kata yang cakep cuma hanya ini, hanya Pak Sori yang nyakut ya. Burung pipit memakai topi, terbang tinggi menggapai mimpi. Pantas saja telinga terasa nyeri mendengar Pak Selamat asik bernyanyi. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu untuk keluarga besar SMK Negeri 3 Kejujuran Sidoarjo sudah mendukung kami dalam program ini, dan saya juga tidak akan pernah berhenti untuk putus asa menyemangati Bapak Ibu guru semua untuk ikut bergerak di angkatan-angkatan berikutnya. Dan ini adalah aksi nyata dari kami Bapak Ibu, modul yang sudah kami pelajari. Nanti mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu yang nantinya ikut guru penggerak juga, atau bahkan kalau tidak ikut guru penggerak setidaknya kita update gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tentang bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif di dalam sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif. Ini hanya insya Allah 8 slide saja Bapak Ibu. Ya, saya simpan itu Pak, saya ganti. Yang pertama seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang jangan terlalu sayang gitu kayak Bapak Ibu, biar gak patah hati gitu. Ini untuk konsep utama dari modul budaya positif yang sudah kami pelajari Bapak Ibu. Di sini ada 7 bagian, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar kita, yang pada umumnya kita itu terlalu hanyut di zona nyaman. Kalau sudah kita jatuh cinta sama satu, ya udah itu aja kan. Tentunya di sini kita harus membuka mata dengan yang lain. Tapi bukan berarti saya mengajak untuk berpindah ke lain hati, tidak ya Bapak Ibu, karena konteksnya di sini adalah konsep belajar, gitu ya Bapak Ibu, bukan konsep tentang hati. Baik, berikutnya ini tentang disiplin positif, karena memang kenapa dikatakan disiplin positif, karena terkait dengan biasanya disiplin itu adalah sesuatu yang menyakitkan atau terpaksa. Jujur saya sendiri merasa bahwa disiplin itu yang kita melakukan itu secara terpaksa dan ogah gitu ya Bapak Ibu, karena saya rasa disiplin itu bukan zona nyaman untuk saya, karena kita melakukannya itu terpaksa, tidak ada ikhlas. Nah, kemudian berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Maka ada 7 poin ini yang akan kami sampaikan. Kemudian berikutnya ini tentang paradigma pembelajaran yang baru ini ya Bapak Ibu. Saya kenalkan tentang pembelajaran saat ini yang baru ini. Tentunya prinsipnya itu tentu pertama berdiferensiasi. Nah,
Di sini apa yang berdiferensiasi? Banyak Bapak Ibu, mulai dari peserta yang berdiferensiasi, kemudian dari proses itu sendiri, proses pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian hasil pembelajaran yang berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, nanti saya yakin Bapak Ibu sendiri sebenarnya sudah paham tentang itu, karena kita adalah Bapak Ibu guru hebat. Kemudian selain itu, kenapa harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Karena di sini tujuannya agar siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Masing-masing siswa itu kan tentu seperti kita ya Bapak Ibu, saya pribadi, kemudian Bapak Ibu pribadi adalah individu yang unik, memiliki karakteristik dan pemikiran masing-masing. Nah, tentu saja kita juga harus memahami pemikiran atau karakteristik siswa. Jangan terkadang kita kan hanya langsung satu siswa kemudian kita menyamaratakan. Tidak ya Bapak Ibu. Kadang kita senang dengan murid yang pintar, tapi kita melupakan siswa yang standar biasa atau bahkan masih kurang gitu ya Bapak Ibu. Padahal kurangnya siswa itu terkadang pasti ada latar belakang atau penyebabnya. Kemudian kenapa dikatakan harus sesuai dengan kebutuhan siswa? Karena di sini tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan kompetensi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini sudah materi kedua seperti yang Bapak Ibu, insya Allah, tentang disiplin positif. Nah, kenapa dikatakan disiplin positif Bapak Ibu? Karena pada sebelum-sebelumnya kita itu terbiasa menggunakan kata atau istilah disiplin itu saja. Tapi kenapa sekarang dikatakan disiplin positif? Itu yang membuat kita yakin bahwa segala sesuatu yang positif insya Allah akan membawa kita ke kebaikan atau kebajikan. Intinya begitu Bapak Ibu. Biasanya kalau kata disiplin itu biasanya sudah menjadi pokok, bukan hanya untuk kita Bapak Ibu, seperti yang sudah diingatkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi tentang kedisiplinan kita, bagaimana kalau sudah sesuai jadwal masuk jam 7 tapi jam 7 kadang berangkat dari rumah, itu ya Bapak Ibu. Nah, itu juga merupakan disiplin Bapak Ibu. Kita tentunya harus menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Bagaimana kita menuntut pada siswa-siswa kita? Kita akan menuntut pada murid kita untuk disiplin, tapi kita sendiri tidak disiplin. Padahal kita yang harusnya menjadi teladan, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kenapa dikatakan disiplin positif? Karena memang budaya kita itu memaknai disiplin itu dengan sesuatu yang kepatuhan, kemudian dengan ketidaknyamanan. Seperti yang sudah saya sampaikan seperti tadi Bapak Ibu, bahwa seolah-olah disiplin itu erat kaitannya dengan satu, ketidaknyamanan, dua, wajib, kemudian kita tidak nyaman untuk mengikutinya, kita merasa terpaksa, tidak jauh dari kata ikhlas. Padahal kedisiplinan itu membawa kita ke arah yang lebih baik sebenarnya. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan kita sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi intinya kita melakukan sesuatu hal itu bukan karena apresiasi atau karena punishment. Jadi kalau misalkan siswa, siswa takut untuk mengerjakan PR. Nah, takutnya kenapa? Pasti itu ada penyebab gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan mengerjakan PR bahasa Indonesia, nggak masalah, soalnya Indonesia baik misalkan, karena guru bahasa Indonesia itu baik-baik katanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah ada PR matematika, wajib ini dikerjakan karena apa? Nanti nggak boleh ikut pelajaran
bukan karena dari kesadaran dirinya, bukan dari motivasi intern, bukan dari karakteristik dirinya sendiri, hanya karena faktor eksternal, begitu. Nah, di sini sebagai pendidik kita, Bapak Ibu, kita semua di sini, saya lebih suka menggunakan kata pendidik, Bapak Ibu, karena memang apa, kalau hanya mengajar kita mengajarkan atau memberikan ilmu, hanya transfer knowledge gitu ya Bapak. Nah, tapi kalau pendidik kita bisa mengangkat dan menuntut bagaimana cara siswa itu bisa menjadi manusia sesungguhnya. Nah, di sini kita pendidik bertujuan untuk menuntut anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan beracuan, memiliki acuan dan berprinsip pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang dikatakan motivasi intrinsik di sini dari dalam diri, bukan karena ada hukuman, bukan karena oke saya mau kerjakan PR karena nanti saya dapat hadiah misalkan. Nah, itu sebenarnya ini juga dari pelatihan ini Bapak Ibu itu juga membuat saya sadar, karena apa, biasanya kalau anak kecil itu baru mau jalan, kalau biasanya diiming-iming, oh iya ayo nanti, ayo ngaji dulu nanti dapat permen. Nah, itu ternyata tindakan yang salah Bapak Ibu, karena apa, fokusnya ke permen gitu. Padahal kita kan fokusnya harusnya ke proses begitu. Kemudian ini berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada berapa ini Bapak Ibu? Ada 5. Ternyata Pak Selamat tidak fokus. Ada 5 Pak Selamat bukan 4. Ya, yang pertama ini tentang kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Nah, kaitannya kita Bapak Ibu sebagai manusia pasti memenuhi tentang kebutuhan kita. Apa itu kebutuhan kita? Mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kita sudah punya mobil Bapak Ibu. Mobilnya masih LGX misalkan. Oh, masih pengen Terios merah putih. Kemudian dan kita nabung beli Terios. Lewat lagi Fortuner, pingin nabung lagi, dilempar yang Terios di Fortuner, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan mulai dari kemudian ketika kita makan, kemudian Bapak Ibu seperti bapak-bapak di sini yang Masya Allah mencari nafkah untuk membeli rumah sampai dari pajak hingga utang, gitu ya Bapak Ibu. Bahkan sampai di rumah pun tidak tutup laptop tapi malah buka laptop sampai mengorbankan waktu yang untuk keluarga harusnya, tapi juga pekerjaan kita semoga bernilai ibadah ya Bapak Ibu. Maka di situ dikatakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ya. Oh iya. Itu masuk kesenangan kayaknya Pak. Itu. Kemudian untuk yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa iri. Nah, ini kaitannya dengan cinta kasih, perhatian, diterima. Ya, diterima di kelompoknya. Ya, contohnya saya Bapak Ibu, saya ada datang di sini itu ya Bapak Ibu. Saya di kantor itu, saya masuk di
di satu sisi ketika saya masuk di sini dengan melihat wajah Bapak Ibu yang awalnya iya serem gitu ya Bapak Ibu. Serem banget. Serem banget gitu. Rasanya itu karakternya keras gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Dari kata-katanya itu sudah kayak nyut duluan gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata Masya Allah luar biasa. Dan saya senang bisa menjadi bagian di keluarga. Iya Pak, alhamdulillah. Jadi saya bisa dengan suami saya Pak. Senengnya karena itu. Ya, sama saya ingin diterima di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Saya ingin diterima. Nah, kasih sayang rasa diterima. Kemudian saya butuh perhatian dari Bapak Ibu juga. Saya butuh dukungan dari Bapak Ibu. Maka ini adalah kebutuhan dasar manusia di bagian kasih sayang dan rasa diterima. Dan terima kasih sudah mau menerima saya Bapak Ibu. Nah, kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini kaitannya dengan kita. Ketika kita itu ingin saya dihargai, ingin saya diakui. Saya punya kompetensi seperti ini, saya ingin diakui kompetensi ini adalah milik saya. Saya punya kompetensi ini, maka saya ingin ini kompetensi yang saya miliki. Jadi pengakuan terhadap kompetensi yang ini termasuk dalam kebutuhan dasar manusia atau penguasaan. Ya, kayak berapa mau berapa? Oh berapa Bu? Suami saya masih makan berapa? Waduh. Aku kasih yang lebih mahal ya. Ya, kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat Bapak Ibu, kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu yang kaitannya dengan kebutuhan manusia untuk menentukan pilihan. Namun ketika kita menentukan pilihan, harapan kita pilihan itu adalah pilihan yang bertanggung jawab. Saya memilih untuk mutasi ke situ. Saya memilih untuk pindah dari Situbondo ke Sidoarjo. Nah, maka itu adalah kebutuhan dasar saya tentang kebebasan. Saya bebas menentukan, saya bebas memilih. Termasuk saya memilih suami saya. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia yang kelima ini tentang kesenangan Bapak Ibu. Salah satu contohnya, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti senang ketika kita sedang jalan-jalan dengan keluarga keluar, atau bahkan ketika kita bertamasya, ketika kita sekolah ini pergi ke Trawas, Lombok, atau bahkan nanti ke berikut-berikutnya, maka itu bagian dari kesenangan Bapak Ibu. Kebetulan baik, saya lanjutkan, kita bergerak lagi Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya ini tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Tujuannya ya Bapak Ibu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi orang melakukan seperti murid mengerjakan PR itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, intinya itu. Nah, kemudian berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan
sebagainya, atau bahkan ingin mendapatkan reward gitu ya. Kemudian berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Ini kaitannya ketika murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang merupakan motivasi intrinsik. Ini adalah tujuan kita Bapak Ibu, bagaimana caranya murid dari disiplin positif itu menumbuhkan, tertumbuh atau terwujud dari motivasi intrinsik murid. Nah, kemudian ini Bapak Ibu tentang konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid merasa takut dan lain sebagainya, sedangkan penghargaan itu tidak akan efektif Bapak Ibu, karena akan menjadi ketagihan istilahnya Bapak Ibu. Nah, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, konsekuensinya penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, diperlukan stimulus respon, dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, tentunya yang paling penting murid juga pasti akan menghormati tentang peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kemudian sedangkan restitusinya Bapak Ibu, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, baik itu suatu kesalahan ataupun yang melakukan suatu kebenaran. Nah, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian murid akan menghormati dirinya sendiri, dirinya pribadi, serta orang lain. Kemudian di sini ada teori kontrol. Jadi dia yang memegang kontrol atas diri sendiri. Jadi bukan dikontrol atas orang lain ataupun guru ataupun orang tua dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia akan sadar dengan sendirinya ketika berbuat kesalahan. Nah, itu untuk materi dari saya Bapak Ibu, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Daniel rekan saya. Terima kasih. Langsung ditutup dengan doa dan S3 10 menit aja Pak. Banyak banget ya. sudah 9 menit. S3 Pak. Tapi barang ini sampai Apa dia? ngawur bisa ngawur gimana Ya, terima kasih Bapak Ibu masih mau bertahan di sini. Tidak ada yang kami harapkan dan doakan selain balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bapak Ibu semua. Amin. Melanjutkan dari materi budaya positif yang kita kolaborasikan, karena memang permintaannya itu satu CGP itu satu presentasi, tapi karena dalam satu sekolah ini ada 2 orang, maka kita sudah minta izin untuk dikolaborasikan menjadi satu sesi presentasi. Ya. Untuk poin yang ketiga yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa Bapak Ibu? Yaitu peran Bapak Ibu guru dalam menangani masalah siswa. Dari materi yang sudah kita dapatkan dalam
penggerak. Posisi kontrol itu ada 5. Ini berdasarkan penelitian. Biasanya guru-guru itu dalam menangani masalah dengan siswa ini kebetulan juga berhubungan dengan posisi saya sebagai guru bimbingan konseling. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu biasanya langsung guru kalau menemui masalah dengan siswa langsung dihukum, yaitu secara fisik maupun secara verbal, itu dimanapun berada Bapak Ibu ya, tidak hanya di beberapa sekolah tertentu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketika guru menemui permasalahan kepada siswa, ini biasanya kalimat yang sering didengar adalah gini, kamu nggak kasihan nggak sama ibu, kamu kok sering datang terlambat, apa kamu nggak kasihan kalau nggak kerjakan tugas, nanti saya yang dibagi bapak kepala sekolah. Nah, itu akan membuat rasa bersalah kepada siswa. Jadi mulai menghukum, membuat rasa bersalah ini dampaknya negatif kepada anak. Ya, ini juga saya juga baru tahu dan juga saya semakin tercerahkan ketika mengikuti pelatihan ini. Yang ketiga, sebagai teman, ini Bapak Ibu pasti bisa melihat teman-teman kita itu bisa dengan supelnya bergaul dengan siswa, itu posisi teman. Apakah ini salah? Ya tidak salah Bapak Ibu, cuma ini mendapatkan efek negatif. Apa itu? Ketika guru tersebut tidak masuk lalu digantikan guru lain, maka siswa ini akan merasa kehilangan. Jadi yang pertama termotivasi, aku enak sama guru ini soalnya aku dianggap seperti teman. Tapi ketika guru ini pindah ke sekolah lain atau sudah tidak mengajar siswa itu, siswa akan merasa kehilangan. Nah, ini juga menimbulkan efek negatif. Lalu yang keempat, pemantau. Maksudnya pemantau di sini seperti supervisi atau pengawasan. Sikap guru ketika menangani masalah itu biasanya guru memperlihatkan poin-poinnya. Kamu kalau terlambat poinnya segini. Kalau kamu terlambat 3 kali, kamu akan dipulangkan atau kamu dipanggil orang tua. Itu posisi pemantau seperti itu. Nah, posisi yang terbaik yang saya dapatkan ya pelatihan itu posisi manajer. Bapak Ibu guru bisa memposisikan diri sebagai manajer kepada siswa ketika menangani masalah siswa. Yang pertama adalah berbuat sesuatu bersama murid. Artinya guru dengan murid itu melibatkan diri bersama ketika menghadapi sebuah permasalahan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kalau sudah masalah seperti ini, solusinya gimana? Itu ditanyakan kepada murid. Lalu yang keempat, ini mendukung murid menemukan solusi dan teknik segitiga resolusi. Ini selaku tugas CGP itu membuat video Bapak Ibu. Bagaimana penanganan siswa?
Iya. Ya, Pak. Main role-play bermain peran bagaimana menerapkan segitiga restitusi atau teknik dalam menangani siswa yang bermasalah. Ini kasusnya ya Pak. Lebih sudah, dia sudah merasa bersalah, kulitnya. Iya Pak, karena memang langsung kita cari siswanya. Sudah nunggu, takut salah kan? Dia tahu soalnya berada. Nah ini tadi pertama namanya stabilkan identitas. Itu kita menanyakan kepada siswa bahwasanya setiap yang melakukan kesalahan itu biasanya punya rasa bersalah. Itu kita mencoba untuk menyelami perasaan siswa itu ya, dengan mengatakan bahwasanya setiap orang pernah melakukan kesalahan, bahkan guru sendiri juga pernah. Ini dalam teknik ini dinamakan menstabilkan identitas. Ini bisa dilihat di YouTube saya, Bapak Ibu ya, karena sudah saya upload, nanti bisa di YouTube saya. Ya, oke. Pakai subscribe. Silakan Pak, silakan subscribe. Komen dan share. Iya. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang ini real, Bapak Ibu, ini bukan role play. Setelah saya melakukan tindakan seperti itu, saya minta tanggapan siswa seperti apa ketika melakukan role play seperti itu. Nah, pertama awalnya siswa itu takut. Terus karena saya berposisi bukan seperti penghukum atau pemantau, seperti teman atau tidak, tapi saya memposisikan selaku manajer itu dengan bersama-sama mencari solusi. Nah, siswa ini tanggapannya cukup baik. Ya, tidak langsung menghukum seperti yang ada seperti ini ya, kesalahan-kesalahan langsung dihukum, tapi kita langsung mencari solusi kepada kesalahan siswa tersebut. Ini mohon maaf mengenai audio, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di YouTube saya nih. Oke, yang keempat, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yaitu pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, diterapkan, hasil kesepakatan guru dan murid. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini. Ini contohnya juga saya sudah membuat videonya, karena juga diminta untuk penugasan dan diupload di PMM dan di YouTube dari masing-masing CGP.
Ini kita membuat nilai-nilai kelas atau keyakinan kelas bersama siswa. Sebenarnya siswa sudah tahu aturan sekolah seperti apa, cuma bagaimana cara kita menggiring siswa tersebut untuk mematuhi aturan sekolah sehingga dalam proses belajar mengajar itu jadi lancar ya Bapak Ibu. Mungkin Ibu pernah melakukan hal seperti ini, yaitu kita menggali nilai-nilai keyakinan kelas itu dari siswa Bapak Ibu, bukan dari guru yang memberitahukan aturan-aturan sekolah, tidak seperti itu, tapi kita menggali nilai-nilai atau istilahnya tata tertib itu dari siswa sendiri. Ini real, tidak role play. Saya di ruang sumber bersama siswa inklusi, ini saya tanya sendiri ke siswa masing-masing supaya pelajaran kita lancar. Apa yang kita perlu yakini, nilai-nilai keyakinan kelas. Nah ini disebutkan semua itu dari siswa sendiri, tidak atas arahan dari guru. Sehingga ketika siswa merasa dilibatkan dalam membuat aturan kelas, itu siswa merasa enjoy, tidak merasa tertekan oleh aturan dan hukuman dari sekolah. Ini juga sudah saya upload di YouTube saya. Setelah menemukan nilai-nilai kelas ini, siswa akan diminta untuk membuat poster lalu mempublikasikannya. Siswa akan membuat poster seperti ini. Setelah membuat poster, baik itu dengan warna-warni dan dihias, lalu dipublikasikan, ditempel di kelas. Mungkin Ibu pernah mengikuti kegiatan seperti seminar atau pelatihan, pasti ada seperti ini ya, menemukan nilai-nilai keyakinan kelas agar selama kegiatan itu berjalan dengan lancar. Nah ini yang saya jelaskan tadi, segitiga restitusi itu teknik untuk menyelesaikan permasalahan siswa melalui posisi kontrol guru sebagai manajer. Caranya tadi pertama menstabilkan identitas, mengatakan kepada siswa bahwasanya berbuat kesalahan itu wajar dan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Di situ pasti perasaan kita enak ya. Bapak Ibu guru kalau melakukan kesalahan oleh Bapak Kepala Sekolah digitukan pasti enak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu sudah langkah awal. Kedua, validasi tindakan. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Nah itu kita merasa dilibatkan, kita yang melakukan kesalahan, kita yang harus mencari solusinya. Itu siswa akan merasa lebih enak, lebih enjoy. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan seperti tadi, kedisiplinan, kita perlu kedisiplinan, kita perlu ketertiban. Ini salah satu contoh. Ya mohon maaf, ini sebetulnya BK tidak menangani pelanggaran yang seperti ini. Ini hanya masalah atribut, tapi mohon maaf sudah dikirim ke BK dan saya mendapatkan banyak kritikan dari guru-guru BK di luar sana ketika saya upload video ini. Kenapa BK sambil menangani pelanggaran hanya masalah kopi? Nah jawaban saya ya, karena memang
diperbantukan saya berusaha membantu meskipun nah ini contohnya nih, ini tidak memakai atribut yang bukan ketentuan sekolah, pakai topi seperti ini siswa. Apakah saya langsung memberitahukan poinnya? Tidak, tapi berusaha untuk menstabilkan identitas, ya, memberikan motivasi bahwasanya ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, lalu menanyakan solusinya seperti apa. Ternyata anak ini tadi itu memakai topi karena topinya yang topi sekolah itu ketelisur, katanya seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ini salah satu kalimatnya seperti itu. Validasi tindakannya adalah kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Jawabannya dia adalah karena topi saya ketelisur. Ini jawaban dari siswa. Ini bagaimana cara menyelesaikan itu, kita kembalikan ke situasi dan solusinya gimana. Ternyata akhirnya dengan ikhlas siswanya menyerahkan topi itu kepada yang dititipkan BK. Ini tanggapannya, ya siswa merasa kaget, ya mohon maaf ini, siswa merasa kaget karena selama ini penanganan tidak seperti itu, tidak seperti itu. Biasanya langsung dihukum, langsung diambil topinya, ya lalu diberikan poin dikirim ke BK. Tapi kalau selama ini pelayanan ke BK tidak seperti itu, tapi menggunakan teknik segitiga restitusi. Itu saya baru tahu, ternyata di materi pelatihan guru penggerak itu dinamakan teknik segitiga restitusi. Meskipun dari guru BK atau bapak ibu yang ada di sini pasti pernah melakukan hal seperti itu, cuma baru tahu istilahnya tadi itu teknik segitiga restitusi, seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga keyakinan kelas. Ya, saya kira itu Bapak Ibu materi dari saya. Terima kasih atas kesalahan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Saya sudah itu pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang kampus di sekolah.
Kali ini kita ini akan diseminasi pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang pendidikan positif. Baik, rekan-rekan, saya akan mohon izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang akan kita laksanakan atau terapkan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Jadi untuk memanfaatkan waktu akan saya mulai kegiatan ini. Dan kegiatan ini yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu memberikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Ayu Sianudung. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Baik, kali pertama Bapak Ibu yang perlu kita pahami, di sini ada beberapa konsep utama dalam modul budaya positif. Di sini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan keyakinan kelas, kemudian yang terakhir ini garis lurus. Jadi untuk yang pertama Bapak Ibu tentang pembelajaran tentang paradigma baru, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa kurikulum kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, tentunya pada kurikulum merdeka ini kita fokus pada beberapa perubahan di situ. Paradigma yang kita gunakan dalam kurikulum itu mencapai karakter profil pelajar Pancasila di dalamnya. Tentunya Bapak Ibu untuk pembelajaran tentang paradigma baru itu dilakukan berdasarkan pembelajaran model diferensiasi. Nah, di sini dalam diferensiasi dapat berupa diferensiasi proses, kemudian bisa juga diferensiasi hasil Bapak Ibu hasil belajar. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif. Di antaranya tentunya yang pertama kaitannya dengan disiplin positif Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seolah-olah menekan atau memaksa. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketiganya makna. Dalam itu, Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin itu tujuan menemukan kesadaran. Jadi di sini kaitannya juga memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau diiming-iming. Nah, kemudian tentunya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun serta membimbing murid untuk memiliki disiplin diri. Jadi di sini poinnya, murid memiliki disiplin berdasarkan kesadarannya secara intern Bapak Ibu, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan tentunya poinnya di sini memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, beranjak ke konsep berikutnya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia di sini dibagi menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama tentang kebutuhan dasar bertahan hidup. Di
Di sini untuk bertahan hidup tentunya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Contohnya dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, kemudian sebenarnya kita juga kebutuhan pribadi kita yang termasuk primer itu kita butuh makan, kemudian kita juga membutuhkan tempat tinggal. Kemudian untuk yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu sendiri yaitu ingin disayang, rasa diterima. Jadi kaitannya di sini seperti perasaan cinta kasih, ya, kemudian diterima di kelompoknya. Kemudian selain itu Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia itu yang bagian penguasaan yaitu kemampuan tenaga diri, kemampuan tenaga kompetensi yang dimiliki. Kemudian seperti kita Bapak Ibu, seperti kita seorang pendidik, kita juga berusaha untuk kita diakui oleh teman, oleh lingkungan, dan itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia bermasalah. Kemudian Bapak Ibu di sini tentang kebebasan, kebutuhan besar manusia kebebasan. Nah di sini Bapak Ibu kebutuhan manusia itu untuk menentukan pilihan. Jadi bebas manusia itu memilih menentukan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu yaitu pilihan yang bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu di sini juga terakhir untuk kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Di sini untuk kebutuhan dasar kesenangan yaitu menemukan kebahagiaan. Jadi bagi kita ketika kita suka membaca, kemudian kita suka traveling, nah itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Untuk berikutnya Bapak Ibu di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara ini Bapak Ibu, secara sadar. Jadi bukan di bawah alam sadar, tapi secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 bagian dalam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan teman. Nah, umumnya Bapak Ibu, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum Bapak Ibu, takut dengan punishment. Nah, contohnya ketika kita memberikan PR itu sebagai anak-anak, kadang anak-anak murid itu mengerjakan bukan karena memang motivasi dari dalam diri, tapi karena memang khawatir atau takut dengan punishment yang akan diberikan. Nah, ini merupakan motivasi ekstern ya Bapak Ibu, ekstrinsik. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tentunya di sini murid melakukan sendiri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, hal tersebut itu merupakan motivasi ekstrinsik juga Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, tentunya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, ini yang merupakan motivasi intrinsik. Jadi intinya dia melakukan hal itu karena memang sadar bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, untuk konsep disiplin identitas gagal di sini ada 2 juga Bapak Ibu, ada hukuman dan penghargaan. Nah, kaitannya jika hukuman itu rasanya menyakitkan, tidak nyaman, dan membuat murid takut. Kemudian memaksa tentunya dan murid menunjukkan kesalahan. Jadi, akibatnya murid akan menjadi rendah diri. Nah, sedangkan berdasarkan penghargaan di sini Bapak Ibu, bahwa ketika kita memberikan apresiasi, begitu ya Bapak Ibu, itu tidak efektif. Di sini cenderung tidak efektif Bapak Ibu. Kemudian hal itu juga dapat merusak hubungan karena sifatnya iri ketika kita memberikan penghargaan atau apresiasi pada murid si A, kemudian dia pasti tentunya akan iri. Atau ketika kita memberikan apresiasi pada 2 murid, namun apresiasi atau penghargaan itu berbeda. Nah, di situ akan timbul rasa iri.
konsentrasi di antara murid yang satu dengan murid yang lain. Nah, kemudian berikutnya mematikan kreativitas. Karena apa? Tujuannya hanya untuk penghargaan, bukan karena memang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian mendukung dengan sistem ranking. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka kita sudah tidak menggunakan sistem ranking ya Bapak Ibu. Ini yang kita pahami bahwa memang siswa masing-masing murid gitu ya, itu memiliki kreativitas dan kodrat masing-masing. Jadi mereka memiliki kompetensi bahkan kreativitasnya sendiri, baik entah itu kodrat alam yang memang sudah mereka punya ataupun kodrat zaman yang memang ada pengaruh dari luar, entah itu teknologi ataupun yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau memang karena ini penghargaan Bapak Ibu, maka sudah rasanya sudah ini ya Bapak Ibu tidak efektif karena memang tujuannya itu kan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi keikhlasannya itu hilang Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini Bapak Ibu untuk identitas sukses itu sendiri ini ada dua Bapak Ibu, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kita nanti akan belajar untuk mempraktikkan tentang restitusi. Bapak Ibu kemarin saya juga sudah mempraktikkan tentang restitusi pada murid. Nah, ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Konsekuensi di sini antara lain ada penguatan jangka pendek, kemudian namun perlu monitoring berkelanjutan ya Bapak Ibu untuk melihat efektivitasannya. Kemudian di situ ada stimulus respon Bapak Ibu, jadi kita juga dapat memotivasi murid di situ. Kemudian murid dapat menghormati peraturan yang ada. Namun di sini untuk peraturannya Bapak Ibu harus disusun atau dibentuk berdasarkan inisiatif atau ide-ide dari murid itu sendiri Bapak Ibu. Jadi peraturan itu dibuat kemudian disepakati untuk menjadi PMI 16 atau PMI sekolah dalam budaya positif. Kemudian berikutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya kita juga harus ini ya Bapak Ibu membimbing dan menuntun murid agar mereka itu dapat memahami tentang bagaimana mereka menemukan konsep disiplin yang positif. Nah, berikutnya Bapak Ibu di sini ada restitusi. Nah, di sini restitusi itu sendiri Bapak Ibu yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini mengajarkan murid untuk dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas sikap atau perilakunya sendiri. Nah, kemudian berikutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, di sini Bapak Ibu ketika murid mereka memiliki suatu permasalahan, mereka dibimbing oleh guru untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ketika mereka mencari solusi, Bapak Ibu tentunya mereka juga akan belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Tentunya murid akan berpikir kritis Bapak Ibu. Dan akhirnya dari pengalaman dia menyelesaikan suatu permasalahan, itu akan menjadi pembelajaran Bapak Ibu. Tentunya jika suatu saat dia menghadapi permasalahan yang sama atau permasalahan yang mirip, maka dia akan belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tentunya dalam menentukan suatu solusi Bapak Ibu di sini sebagai guru kita juga membimbing. Ketika kita membimbing murid memberikan ide ataupun saran, tentunya murid juga akan merasa dihargai atau merasa diperhatikan. Nah, dari situ mereka belajar untuk menghormati orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka. Kemudian berikutnya tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kenapa dikatakan teori kontrol? Karena murid dapat memegang kontrol di situ. Apa yang harus mereka perbuat, kemudian apakah yang harus mereka ambil keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Apakah dia akan maju terus dengan kesalahannya atau cukup sampai di sini, kemudian mereka belajar dari kesalahan. Nah, kemudian berikutnya murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu yang dimaksud dengan tanggung jawab murid.
Jadi mereka dapat memilah kapan saya harus memperbaiki kesalahan dan bagaimana cara saya memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini tentang konsep disiplin dengan peningkatan restitusi. Nah, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid di sini menggunakan restitusi Bapak Ibu. Yang ini juga kita kenal dengan segitiga restitusi nantinya ya Bapak Ibu. Nah, pertama akan saya kenalkan dulu apa itu tentang restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tentunya akan menjadi karakter pada dirinya sendiri, yaitu karakter yang positif. Nah, ini diungkapkan oleh Disney pada tahun 2004. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk ciri-ciri restitusi itu sendiri, Bapak Ibu, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, kemudian berikutnya memperbaiki hubungan dan berikutnya tawaran bukan paksaan. Jadi di sini ada beberapa pilihan sebagai solusi yang bersifat solutif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kemudian berikutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi di sini fokusnya juga kita gali ke dalam diri mereka, Bapak Ibu, berusaha untuk ini akan menjadi karakter yang baik bagi murid. Nah, kemudian mencari kebutuhan mendasari tindakan dasar yang fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ingat Bapak Ibu di sini adalah karakter ini yang perlu digarisbawahi. Kalau karakter itu kan langsung tertanam dalam diri mereka dan akan mereka bawa terus sampai nanti dalam jangka panjang. Nah, kemudian ini yang akan melatih pemikiran atau pola pikir kritis pada murid sesuai dengan kurikulum Pancasila. Kemudian di sini Bapak Ibu ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya ambil contoh kasus yang sudah pernah saya implementasikan dengan model ya Bapak Ibu yang bermain peran itu ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya praktik saja Bapak Ibu. Nah, di sini contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada perbedaannya Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman itu guru menghukum murid dengan punishment. Jadi murid tidak boleh mengikuti pelajaran. Nah, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini guru menjadi marah dan akhirnya murid menjadi takut. Nah, dari situ mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini dikatakan hukuman, ada punishment di situ. Kemudian berikutnya ada konsekuensi. Nah, di sini untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas yang lebih sulit misalkan. Tentunya kita kok dikasih tugas yang gampang aja kadang tidak dikerjakan dengan murid ya Bapak Ibu, apalagi memberikan tugas yang lebih sulit begitu. Nah, kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan karena keterpaksaan juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hal ini berbeda juga dengan restitusi Bapak Ibu. Kalau menggunakan restitusi, di sini guru menanyakan tentang keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid. Karena di sini ditanyakan Bapak Ibu, murid itu tidak mengerjakan tugas karena apa? Nah, ditanya alasannya, apakah ada faktor-faktor penghambat yang membuat murid tidak mengerjakan tugas? Nah, di sini langkahnya akan lebih bijak Bapak Ibu, karena di situ seorang guru dapat menuntut atau membimbing siswa untuk menyadari bagaimana sikap mereka, apakah itu merupakan suatu kesalahan atau tidak. Kemudian kalau memang mereka itu sudah sadar bahwa itu kesalahan, maka Bapak Ibu guru juga bisa membimbing di situ. Di sini kaitannya membimbing apa? Membimbing untuk kira-kira menyelesaikan permasalahan yang ada dengan solusi yang bagaimana. Nah, akhirnya guru juga terbuka dan murid menghormati dirinya dan memaknai. Di sini juga bisa sharing juga Bapak Ibu antara guru dan murid. Nah, sharingnya kenapa? Untuk ini Bapak Ibu menentukan beberapa pilihan sebagai solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, di sini untuk tujuan utamanya Bapak Ibu dari
restitusi itu sendiri, yaitu bentuk kemerdekaan bagi murid dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi bukan guru yang memutuskan Bapak Ibu, karena ketika penerapan restitusi ini berhasil, hal tersebut akan memberikan penghargaan bagi dirinya dan orang lain. Jadi murid tentunya akan berpikir kritis dan akan lebih menghargai diri sendiri. Ternyata saya mendapat permasalahan seperti ini, ternyata saya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kemudian tentunya murid juga akan merasa lebih berharga, dan orang lain juga tentunya akan lebih menghargai dia juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Restitusi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini peran guru diperlukan Bapak Ibu ketika menerapkan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas di sini tentunya begini Bapak Ibu, menanyakan apakah benar tidak mengerjakan tugas. Tentunya nanti murid akan menjawab ya Bapak Ibu, benar atau tidak. Nah, kira-kira kalau memang misalkan dia benar, mengatakan benar tidak mengerjakan tugas, baru kita sampaikan. Nah, kira-kira kalau tidak mengerjakan tugas, nah kira-kira salah atau tidak menurutmu? Nah, itu yang dikatakan validasi tindakan yang salah. Nah, di situ kita juga bisa Bapak Ibu menyampaikan bahwa kepada murid bahwa tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan seperti ini. Misalkan Bapak Ibu bisa menyampaikan, ya Mas, Mbak, memang tidak hanya kamu saja yang tidak mengerjakan tugas. Namun, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini menanyakan keyakinan. Di sini kita memberikan solusi, kemudian apakah solusi itu bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh murid. Nah, di situ murid menentukan Bapak Ibu, kalau memang dia sanggup untuk melaksanakan, maka segitiga restitusi itu bisa dikatakan berhasil. Karena mereka sudah sadar akan kesalahannya dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ada. Begitu ya Bapak Ibu. Di sini, ini contoh Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi. Di sini saya mencoba ada 2 skenario permasalahan. Yang pertama, murid tidak mengerjakan tugas, dan yang kedua, murid tidak mengerjakan seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Di sini untuk yang seragam, baju bengkel itu biasanya digunakan ketika ada jam produktif ya Bapak Ibu, karena itu wajib. Nah, di sini Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan pada murid.
Nah, ini Bapak Ibu pada dialog yang barusan ini, nah pada yang dialog barusan ini merupakan tahapan yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Nah, jadi ditanyakan alasannya mengapa tidak mengerjakan tugas. Kemudian di situ juga disampaikan bahwa bukan cuma kamu saja nak yang tidak mengerjakan tugas, tapi di sini perlu kamu ketahui kenapa alasannya. Nah, jadi guru menanyakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu alasannya mengapa dia tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian tahapan berikutnya Bapak Ibu, pada tahap ini Bapak Ibu ini menstabilkan identitas. Mohon maaf. Pada tahap ini Bapak Ibu ini tahapan yang kedua, yang tadi itu menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, menanyakan. Kemudian untuk yang ini, bagian yang baru salah ini termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Nah, kenapa di sini ada validasi tindakan yang salah? Karena di situ ditanyakan alasan mengapa bisa tidak mengerjakan tugas, alasannya apa. Nah, karena apa Bapak Ibu, kita juga harus memahami siswa itu sendiri Bapak Ibu, apakah ada kesulitan atau kendala dalam belajar, entah itu mungkin dari faktor internal atau dalam dirinya ataupun faktor eksternal. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah tahap kedua ini, tahap berikutnya yaitu tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Maka dikatakan menanyakan keyakinan Bapak Ibu, bahwa di situ Bapak Ibu untuk menanyakan keyakinan disampaikan, nah kira-kira kamu menjadi apa nak, dengan tugas terus gitu. Dan kamu tahu kan kalau misalkan tak kerjakan tugas terus akibatnya apa. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah, baik, ini untuk penerapan segitiga restitusinya Bapak Ibu akan saya lanjutkan. Nah, ini yang penerapan segitiga restitusi yang kedua Bapak Ibu tentang penggunaan seragam yang tidak sesuai dengan jadwal. Kurang lebihnya sama, tahapannya juga ada 3 Bapak Ibu. Kemudian ini saya lanjut aja ya Bapak Ibu untuk berikutnya, karena memang sama tadi ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini Bapak Ibu kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama sebagai pembuku, sebagai teman, kemudian sebagai manajer, sebagai pembuat merasa bersalah dan penghafal. Nah, kalau pembuku kita sudah pasti tahu ya Bapak Ibu, intinya ketika mereka melakukan kesalahan, langsung punishment, dikit-dikit punishment gitu ya Bapak Ibu. Nah,
Kemudian di sini untuk sebagai teman, nah tentunya kita berusaha untuk menjadi teman mereka, Bapak Ibu. Kita menyelami dunia mereka. Jadi kita lebih dekat membangun chemistry dengan mereka. Kemudian di sini ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, jadi eh, di sini biasanya dapat ditandai dengan kalimat eh, mungkin kalau kamu seperti ini kan eh, saya yang dimarahin dengan kepala sekolah. Enggak kesian sama saya kalau saya sama guru kalau misalkan lebih dihukum atau ditegur dengan kepala sekolah. Nah, itu jadi merasa ini si siswa untuk kasihan atau merasa bersalah, maaf, merasa bersalah gitu pada kita ini seperti itu. Nah, di sini berikutnya pemantau. Jadi ketika kalau pemantau kita hanya sebagai pemantau saja Bapak Ibu, kita hanya memperhatikan saja sebatas itu Bapak Ibu. Jadi kita melakukan hanya menegur saja ketika mereka membuat suatu kesalahan. Nah, kemudian berikutnya sebagai manajer kita tentunya harus bisa memposisikan diri untuk membimbing dan menuntun murid sesuai dengan programnya. Nah, di sini ini tentunya kita berpegang teguh pada prinsip Bapak Ibu. Jadi ibaratnya kita juga dari dulu pada murid kapan kita menentukan ini Bapak Ibu sebagai uh, kita posisi kita dengan sesuatu ketika kita tugas. Nah, ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Nah, ini untuk lebih jelasnya di sini untuk 5 posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Nah, untuk yang penghukum biasanya juga menggunakan kekerasan fisik ataupun verbal ya Bapak Ibu. Jadi dua-duanya ada fisik dan verbal. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah itu biasanya bersuara lembut dibanding penghukum. Jadi mereka akan membuat orang lain jadi merasa ini Bapak Ibu merasa bersalah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian akhirnya si murid itu merasa rendah diri. Nah, ini posisinya khawatir juga pada karakter anak nanti kalau misalkan mereka jadi rendah diri ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya sebagai teman, nah ini tidak menyakiti murid namun melakukan pendekatan secara persuasif. Uh, jadi di sini dia berbicara, jadi layaknya teman, kemudian berdiskusi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini pemantau, memonitor, berarti mengawasi ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, tentunya kita juga tetap bertanggung jawab atas perilaku. Nah, kemudian untuk yang manajemen, nah di sini posisinya mentor Bapak Ibu, di mana ketika guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, tentunya memberikan kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Serta selain itu, guru juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi di sini guru menuntut dan membimbing murid ya Bapak Ibu untuk dapat berpikir secara kritis. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk contoh 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini contoh kasusnya siswa tidak memakai seragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi saya mengambil contoh yang tadi nomor 2 Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Contohnya, yang pertama kalau penghukum itu bisa menanggapi Bapak Ibu. Ayo patuhi tata tertib dan aturan yang ada. Silakan berdiri di lapangan. Ayo angkat satu kaki. Nah, biasanya begitu ya Bapak Ibu. Jadi penghukumnya secara fisik. Gitu. Nah, kalau untuk membuat merasa bersalah, biasanya begini, lebih rendah dan suaranya Bapak Ibu. Jadi berapa kalinya Ibu harus bilang, berapa kalinya Ibu harus menyampaikan untuk yang misalkan begitu. Nah, kemudian kalau sebagai teman di sini Bapak Ibu, ya begini. Sekali-sekali buat Ibu senang lah, dan bangga, nggak apa-apa sekali ini melakukan kesalahan. Nah, jadi di situ pendekatannya persuasif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sih kalau pemantau, kamu telah melanggar tentunya kamu tahu konsekuensi dan aturan. Nah, di sini tetap memantau, mengawasi, namun di situ memberikan konsekuensi yang ada Bapak Ibu. Nah, ini juga yang paling penting di sini kita posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya kalimat yang terucap itu, apa kamu tahu Pak Islami di mana? Nah, jadi di sini lebih ke arah sama dengan restitusi tadi ya Bapak Ibu. Nah, kamu tahu nggak kesalahannya di mana? Ya, itu apa? Tidak memutuskan sesuai jadwal. Nah,
Nah, tentunya sebagai guru kita akan langsung jawab Bapak Ibu, akan merespon kalau kamu kita begitu cara Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi ini lebih melakukan pada pendekatan tertentu dan tentunya murid dibimbing atau dituntut untuk mencari solusi pada permasalahan ini. Kemudian di sini tentang keyakinan kelas, berikutnya Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, di sini Bapak Ibu tentunya ada alasan juga kenapa harus keyakinan kelas. Nah, jadi sama halnya begini Bapak Ibu, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan baju bengkel pada saat praktik bengkel? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan masker? Nah, itu ya Bapak Ibu. Contoh. Nah, kemudian sini untuk cara pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, yang pertama bersifat abstrak dari aturan. Jadi bukan konkret ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya berupa pernyataan universal yang semuanya dapat diterima dengan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Nah, kemudian jumlahnya itu hanya sedikit Bapak Ibu, tapi mudah dipahami. Jadi kalimat ini simple gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya positif, bukan negatif. Jadi tidak ada kata larangan, dilarang membuang sampah sembarangan, misalkan. Tapi di sini diubah kalimatnya diganti kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kira itu sama Bapak Ibu ketika misalnya ibaratnya dulu kan ada yang menyampaikan kalau misalkan dikatakan jangan, nah gitu itu malah tambah jadi. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, ini disesuaikan ya Bapak Ibu dengan lingkungan sekolah atau budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu melibatkan warga kelas. Nah, jadi di sini dalam pembentukan keyakinan kelas, warga kelas semuanya dilibatkan Bapak Ibu. Jadi mereka juga urun rembuk atau mengungkapkan ide dari mereka sendiri yang kemudian nanti dibentuk jadi keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, saya sudah pernah mengimplementasikan. Contohnya Bapak Ibu mungkin bisa bisa disampaikan pada siswa. Nah, di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, gitu ya. Nah, di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di sini tentunya guru membimbing ya Bapak Ibu membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi membimbing, menuntun. Jadi ketika siswa menentukan apa yang akan menjadi keyakinan dalam kelas tersebut, maka guru juga dapat sebagai fasilitator ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada saya melakukan di 2 kelas Bapak Ibu kemarin, di kelas 12 TKJ 1 dan kemudian di sini ada keyakinan kelas 10 TKJ 2. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang kami bentuk. Jadi di sini siswa dengan berpikir kritis Bapak Ibu, kemudian mereka menentukan sendiri keyakinan kelasnya. Jadi tentunya ketika mereka menentukan sendiri keyakinan kelas tersebut, akan ada rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ketika mereka menentukan keyakinan kelas apa yang harus mereka sepakati. Gitu. Nah, cukup sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share screen ya Bapak Ibu.